Bom luncur baru milik Rusia yang bahkan belum sepenuhnya selesai diuji kini digunakan langsung di medan tempur. Bom UMP-B-5, senjata berpemandu mematikan, dijatuhkan dari jet tempur Su-34, menyasar kota-kota Ukraina seperti Sumy dan Kharkiv. Ukraina menyebut, kami dijadikan kelinci percobaan perang oleh Moskow. UMP-B-5 adalah bom berpemandu generasi baru yang dirancang Rusia sebagai bagian dari strategi perang murah, namun efektif. Meski masih dalam tahap uji coba, Rusia nekat menggunakannya di Ukraina. Analisis dari Foundation for Defense of Democracies, FDD, menyebut senjata ini sebagai cerminan ambisi Rusia untuk mengembangkan amunisi jarak jauh berbiaya rendah. UMP-B-5 diduga merupakan versi lanjutan dari UMP-B-D-30SN, bom luncur pertama yang terlihat tahun 2024. Versi barunya memiliki jangkauan lebih jauh dan daya ledak hingga 227 kg. Otoritas Ukraina mencatat penggunaan UMP-B-5 dalam 2 serangan besar pada bulan Juli 2025. Salah satu bom dijatuhkan ke rumah sakit di Kharkiv termasuk diantaranya oleh jet Su-34 yang dilaporkan terbang dari wilayah Belgorod, Rusia. Sparta Borisenko, jaksa penuntut Kharkiv, menyebut penggunaan bom itu sebagai bagian dari kejahatan perang. Ini adalah senjata eksperimental yang seharusnya tidak digunakan terhadap warga sipil, ujarnya. Ukraina menganggap diri mereka sebagai laboratorium uji tempur militer Rusia. Kenapa Rusia beralih ke bom luncur murah? Jawabannya, kegagalan menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina secara menyeluruh sejak awal invasi. John Hardier dari FDD menjelaskan bahwa Rusia kini menyesuaikan strategi dengan membangun arsenal bom murah, berpemandu, dan berdaya ledak besar. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Angkatan Udara Rusia beroperasi dari jarak jauh tanpa risiko kehilangan pesawat karena sistem pertahanan udara Ukraina. UMP-B-5 bukan satu-satunya. Rusia telah mengembangkan berbagai varian bom dan rudal murah. Sejak 2023, modul UMPK mulai digunakan. Ini adalah sistem sayap dan kendali yang dapat dipasang ke bom-bom lama seperti FAB-500M62 untuk mengubahnya jadi bom berpemandu. Kini, Moskow juga meluncurkan rudal jelajah murah S-8000 bandrol, yang bahkan bisa diluncurkan dari drone. Kombinasi ini membuat Rusia bisa menyerang dari jarak jauh tanpa harus menggunakan rudal mahal seperti Kaliber atau Iskander. Presiden Zelensky menyebut bahwa pada bulan Juli saja, rata-rata 160 bom dijatuhkan setiap hari. Ini 8 kali lebih banyak dibandingkan musim semi 2023. Kota-kota di Ukraina kini menjadi sasaran uji coba mematikan Rusia. Selain dampak fisik dan nyawa, ini juga membawa risiko besar bagi hukum internasional. Penggunaan senjata eksperimental terhadap target sipil bisa masuk kategori pelanggaran berat Konvensi Jenewa. Pertanyaannya sekarang, akankah dunia hanya menonton? Ukraina butuh pertahanan udara lebih kuat, dan tekanan diplomatik ke Rusia harus ditingkatkan. Jika dunia diam, senjata eksperimental lain bisa menyusul, dan korban berikutnya bisa jauh lebih banyak. Dunia tidak boleh mengabaikan eksperimen brutal ini. Karena saat satu negara menjadikan medan perang sebagai laboratorium senjata, maka semua peradaban sedang dipertaruhkan.